Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel saya. Dan kita akan melanjutkan lagi praktek baca kitab Fathul Qorib bagian Muqaddimah. Ya, melanjutkan yang kemarin. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban lisawabi minallahi. Maka saya pun mengabulkan permintaan sebagian teman saya pada permintaan tersebut, bidalika ay bidalika mas'ul, ya, dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan jazaan ala tasnifi hadal mukhtasari, sebagai balasan atas dibuatnya kitab mukhtasar ini. Ragiban ilallahi subhanahu wa ta'ala li'anati min fadlihi ala tamami hadal mukhtasari, dan dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberikan pertolongan, atau kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri dari anak takdirannya aifil ikdar, dalam rangka meminta kemampuan dari fadlnya Allah atas sempurnanya kitab mukhtasar ini. Jadi memohon kepada Allah agar kitab mukhtasar ini itu bisa sempurna gitu. Dan terjemahannya kurang lebihnya begitu. Sekarang analisisnya. Fa'ajabtuhu. Fa-nya di situ merupakan fa huruf ataf, sehingga di sini merupakan ataf nasak sebab ada huruf ataf fa. Dan untuk faedah fa-nya di sini itu li ta'kid. Ya. Jadi kalau kalian cek di bait alfiyah yang wal fa'u li tartibi bi tisali wa summa li tartibi bi bisali, yang sarah Ibnu Aqil kan di tengahnya. Nah, di bagian hamis di pinggiran itu ada catatan sarahnya sedikit. Selain fa itu memiliki faedah tartib ittisal, faedah selain tartib ittisal juga takkib. Takkib itu apa? Takkib itu merespon. Jadi kemarin kan sebagian teman musannif itu meminta kepada beliau untuk membuat kitab karangan. Nah, kemudian di sini musannif merespon dengan cara mengabulkan permintaan tersebut. Nah, itu makna dari takkib. Ya. Kemudian yang mana tadi? Kemudian ajabtu. Di sini berupa fi'il madhi, ya. Di sini mabni sukun, ya. Mabni sukun. Jadi fi'il madhi itu punya jenis-jenis mabni. Jadi kalian harus bisa membedakan. Di sini ajabtu itu asalnya kan ajaba, mengikuti wazan af'ala yufilu, ajaba yujibu. Ajaba yujibu ijab. Dan ajaba itu fi'il madhi tapi mabni fathah. Nah, kemudian kemasukan domir, isim domir tu yang posisinya sebagai fa'il, maka penulisan yang ajaba jimnya dibaca panjang itu dirubah menjadi pendek dan baknya itu diharokati sukun, sehingga ajabtu di situ merupakan mabni sukun. Ya. Cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya yakni dengan melihat harokat terakhir pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya itu ajaba, ya. Huruf terakhirnya itu ba, ya. Kemasukan domir tu yang maknanya saya, maka menjadi ajabtu, yang semula baknya itu diharokati fathah menjadi diharokati sukun, sehingga disebut sebagai mabni sukun. Begitu pula ajab, selain ajabtu, ya, ajabti itu juga mabni sukun, ajabta itu juga mabni sukun, ajabna itu juga mabni sukun, ya. Tapi kalau ajaba saja itu mabni fathah, ya. Itu jelas. Ya, ajabtu di situ fi'il madhi plus fa'ilnya itu adalah domir tu itu, ya. Kemudian ila su'ahu dulu, ya. Hu di sini menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya dikira-kirakan karena hu itu isim domir, sehingga ya hukumnya mabni, dan karena mabni tidak mengalami perubahan. Kemudian selanjutnya ila su'alihi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ila, majrurnya adalah lafadz su'alihi yang berupa idhofah, su'ali sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih, ya. Kemudian fi dzalika, di sini juga
jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah danika. Nah, di sini danika ini kan isim isyarah. Isim isyarah itu membutuhkan yang namanya musyar ilah. Musyar ilahnya mana? Musyar ilahnya itu dibuang apa? Dibuang apa dikira-kira? Bukan dikira-kira kan. Dibuang atau ditutup ya. Kalau seingat saya itu dibuang. Jadi takdirannya itu fi dalikal mas'uli, pada permintaan tersebut. Jadi kalau ada isim isyarah itu pasti ada yang namanya musyar ilaih. Wes itu. Ini bukan idhofah loh ya. Dalikal mas'uli itu bukan idhofah ya. Karena dalika itu bukan ya isim yang mabni. Tapi dia itu bukan idhofah, gitu aja. Gitu ya. Kemudian selanjutnya taliban. Nah, taliban di sini menjadi hal, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena taliban itu isim mufrad ya. Selanjutnya adalah isim fa'il dari talaba yatlubu. Nah, sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah domir tu tadi yang pada ajab tu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan taliban kan berupa isim fa'il ya. Dan di sini bukan berupa maf'ul li ajrih atau maf'ul lah. Karena kan kalau kita melihat definisi dari maf'ul lah atau maf'ul li ajrih itu harus berupa masdar. Yunsabu maf'ulan tahul masdaruin. Apa ta'lilan kajujukran wadin. Jadi harus berupa masdar. Begitu pula dengan maf'ul mutlaq itu harus berupa masdar. Ya. Nah, sedangkan di sini taliban itu isim fa'il, ya. Dan taliban di sini menjelaskan domir tu tadi. Nah, tu yang maknanya saya, yang dimaksud di sini saya itu yang musonef. Kondisinya musonef itu dalam mengabulkan permintaan sebagian teman mereka itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi mengharap pahala dari Allah, ya. Itu menjelaskan kondisinya musonef. Kemudian risawabi di sini jar majrur, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah kalimat as-sawabi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya itu berupa kasrah. Kemudian minallahi juga sama, jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah kalimat Allah yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya itu kasrah. Kemudian jazaan. Nah, ini. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri, jazaan di sini itu menjadi hal, ya. Nah, sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah kalimat as-sawabi. Itu, ya. Nah, ya kan? Nah, itu jadi jazaan dibaca nasab, ya, hal itu dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena jazaan berupa isim mufrad, ya. Kemudian ala tasnifi hadzal mukhtasari, di sini jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah tasnifi hadzal mukhtasari yang berupa idhofah, ya. Tasnifi sebagai mudhof, hadzal mukhtasari sebagai mudhof ilaih. Bingung apa enggak? Ya, hadzal mukhtasari itu mudhof ilaih. Itu satu paket karena hadzal itu isim isyarah. Isim isyarah itu butuh yang namanya musyar ilaih. Tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Selanjutnya raghiban. Raghiban di sini menjadi hal yang kedua dari domir tu tadi yang ajab tu, ya. Nah, itu satu halnya domir tu tadi. Raghiban sebagai halnya dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena raghiban berupa isim mufrad, ya. Selanjutnya juga isim fa'il dari raghiba ya, raghiba, ya. Raghiba ya rogu, ya. Kemudian ilanghi. Di sini jar majrur, huruf jarnya adalah ila, majrurnya adalah kalimat Allah yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya berupa kasrah. Kemudian subhanahu. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Subhanahu, kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri ini, subhanahu di sini takdirannya ay tanzihan lahu amma la yaliku bih. Tanzihan di situ berupa masdar dan di sini dibaca nasab, ya. Nah, masdar yang dibaca nasab di sini itu kalau saya perhatikan di sini lebih cocok posisinya sebagai maf'ul mutlaq, ya. Dan kalau saya lihat-lihat di pembahasan yang lain, subhanahu itu memang menjadi maf'ul mutlaq, ya. Sebenarnya bukan maf'ul mutlaq pasti,
Tapi naib maf'ul mutlak, pengganti maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu definisinya kan masdar. Nah, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan subhana itu semestinya itu masdarnya ikut kepada sabbaha yusabbihu tasbihan. Tapi di sini itu enggak. Dia tidak menggunakan masdar yang tasbihan tapi menggunakan subhana. Sehingga forum-forum diskusi itu sepakat kalau subhanallah ya yang dibaca itu. Yang subhananya itu bukan maf'ul mutlak tapi naib maf'ul mutlak gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Ya. Jadi gitu subhanahu di sini ya. Jauh di sini tanzihan lahu. Jadi subhanahu adalah kalau di sini kan idhofah ya. Subhana sebagai mudhofnya, hu sebagai mudhof ilainya. Nah, di sini kalau kita ikut kepada diskusinya tadi ya udah subhanahu di sini kita jadikan sebagai naib maf'ul mutlak ya. Di sini dibaca nasab, tanda nasabnya fathah pada kalimat pertama yakni subhana ya. Di sini maf'ul mutlaknya bukan maf'ul mutlak, naib maf'ul mutlak, naib ya, pengganti. Di sini naib maf'ul mutlaknya berupa idhofah, subhana sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilainya. Nah, kemudian wa ta'ala, wawnya di situ waw ataf sehingga di sini disebut ataf nasab. Ta'ala di sini menjadi ma'tuf dari subhanahu ya. Dan di sini ta'ala itu berupa jumlah fi'liyah ya. Ta'ala di situ fi'ilnya, untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa dan kembali ke Allah ya. Ta'ala itu fi'il madhi ya. Kemudian fi'il i'anati dan ta'ala di sini fi'il madhi tapi mabni sukun. Ya, karena huruf akhirnya di situ kan alif dan alifnya itu tidak ada harokatnya hingga mabni sukun. Kemudian fi'il i'anati di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat al-i'anati yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya kasrah. Kemudian min fadlihi, jar majrur lagi, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah lafaz fadlihi yang berupa idhofah. Fadli sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Kemudian ala tamami hadal mukhtasari, jar majrur lagi, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz tamami hadal mukhtasari yang berupa idhofah. Tamami sebagai mudhofnya, hadal mukhtasari sebagai mudhof ilaihnya. Ya, jadi gitu. Gimana? Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Dan pembahasan selanjutnya insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.